Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri keluarga orang ketiga yang pasti menolak kehadiran mantan. Mantan ini misal mantan suami atau mantan istri ya. Artinya sudah diketahui pernah menikah begitu kan, punya anak-anak begitu. Kemudian ngejar-ngejar orang ketiga, bahkan ngejar-ngejar orang ketiga ini ketika dia belum berpisah, belum bercerai dengan pasangannya. Nah, kalau si mantan ini misal laki-laki ya, ini yang dikhianati adalah seorang istri. Ya istrinya mungkin diam saja. Masih suami istri pada saat itu. Suaminya ngejar-ngejar orang ketiga untuk dijadikan misal istri muda. Maka kita bisa melihat dari ciri-cirinya saja mantan pasti akan ditolak oleh keluarga atau oleh orang tua dari orang ketiga tadi. Bagaimana profil atau ciri-ciri dari keluarga orang ketiga yang pasti menolak kehadiran mantan? Yang pertama, keluarga itu mapan ya. Secara finansial, ekonomi mereka mapan. Jadi bukan orang yang juga mencari harta melalui pernikahan anak-anaknya, bukan ya. Tetapi mereka adalah keluarga yang mapan, berkecukupan, bahkan berkelebihan. Apalagi mereka melihat ternyata mantan ini ya segitu-segitu saja kekuatan ekonominya. Ngapain juga? Ya. Nah, maka mereka tidak akan silau ya. Tidak akan tertariklah dengan pesona kemapanan yang ingin mantan tampilkan di depan keluarganya orang ketiga ya. Kita pakai istilah mantan saja biar gampang, meskipun pada saat ngejar-ngejar ini mungkin masih jadi suami ya. Nah, jadi sebenarnya istrinya tidak perlu terlalu stres tuh, karena dari ciri-ciri keluarganya orang ketiga itu sudah kelihatan itu. Mereka tidak akan pernah menyetujui anaknya untuk menikah dengan mantan, baik menjadi istri muda ataukah kemudian menjadi istri pertama dengan menceraikan istri terdahulu. Jadi pasti mereka akan menolak. Nah, jadi ciri-cirinya tadi keluarganya mapan yang pertama ya. Kemudian ciri-cirinya yang kedua, mereka adalah keluarga yang berpendidikan tinggi. Ya, jadi orang-orang yang berpendidikan tinggi itu biasanya sangat menjunjung tinggi ya apa arti dan makna kesetaraan. Ya, jadi kalau mereka ini punya anak gadis ya tentu mereka menginginkan dapat calon menantu yang juga masih bujangan, bukan duda. Ya, begitu. Dan mereka juga akan sangat menghargai yang namanya etika. Ya, kalau orang sudah punya istri ya tidak direbut. Kalau orang sudah punya istri, ya jangan sampai merusak rumah tangga dari
orang itu begitu. Nah, jadi kecuali memang misal seorang duda tetapi menjadi duda itu karena istrinya wafat, ya. Jadi bukan karena bercerai begitu, apalagi bercerainya karena pengen menikahi orang ketiga tadi. Kalau begitu biasanya kalau background-nya berpendidikan tinggi, ya otomatis mereka akan menolak, ya, menolak model-model pernikahan, misal menikah tetapi mengganti istri tadi. Argumentasinya ingin melindungi janda, tetapi kan tidak kemudian menyebabkan munculnya janda yang lain. Ini kan misalnya wanita ini janda nih misal ya, bukan gadis. Nah, dia ingin menikahi janda ini karena kasihan katanya janda muda begitu. Tetapi kan tidak kemudian menyebabkan istrinya sendiri menjadi janda juga, kan begitu. Nah, jadi background-nya biasanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang tuanya orang ketiga itu sarjana semua, maka mereka biasanya akan menolak keras tuh. Ketika anaknya mengatakan atau minta izin untuk menikah dengan seseorang yang saat ini masih berkeluarga. Nah, kemudian ciri-cirinya yang ketiga, background-nya memang keluarga orang ketiga ini adalah keluarga yang harmonis, yang baik ya. Orang tuanya setia, tidak pernah selingkuh, ya, dan seterusnya. Nah, maka tentu dengan konsep pernikahan yang sudah mereka jalani seperti itu, mereka juga menginginkan anak-anaknya membangun keluarga itu yang harmonis ya, mengawali pernikahan itu dengan baik, ya tidak dengan merusak atau menghancurkan rumah tangga atau keluarga orang lain. Nah, jadi kalau ada 3 ciri ini, jadi orang tuanya orang ketiga itu pertama mapan, yang kedua berpendidikan, yang ketiga keluarganya harmonis, itu otomatis tuh. Ketika mantan, apalagi mantan itu masih menikah ya, artinya masih punya istri pada saat ini, berusaha untuk mendapatkan orang ketiga, otomatis tuh kehadiran mantan akan ditolak oleh mereka. Nah, jadi ya yang penting ketika misal nih ya seorang istri tadi kalau melihat suaminya mulai noleh sana, noleh sini, ngejar sana, ngejar sini, doakan ya agar suami tadi sadar. Ya, sadar untuk kembali kepada keluarganya, untuk kembali kepada istrinya. Sadar dan kemudian menjadi suami yang baik, suami yang saleh, suami yang setia. Insya Allah doa dari seorang istri yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.